Hai semuanya. Pernah nggak sih kita ngerasa kayak dipaksa harus selalu senyum, harus selalu optimis, padahal di dalam hati rasanya mau meledak? Atau pernah nggak sih kita lagi sedih atau marah, terus ada yang bilang, udah, positive thinking aja, semangat. Nah, itu dia yang sering kita sebut sebagai toxic positivity. Kedengarannya sih bagus ya, positif. Tapi kok bisa jadi racun? Beda banget nih sama yang namanya pengendalian diri sehat, yang justru bikin kita jadi lebih tenang dan bisa ngadepin masalah dengan kepala dingin. Yuk, kita bedah satu persatu biar makin jelas. Toxic positivity ini ibaratnya kayak permen yang dibungkus cantik, tapi isinya cuma gula doang, nggak ada nutrisinya. Dia itu kecenderungan buat maksa diri atau orang lain buat selalu nunjukin emosi positif dan nolak mentah-mentah semua emosi yang dianggap negatif. Contoh paling gampang, pas kita lagi gagal ujian, terus teman kita bilang, santai aja, kan masih banyak kesempatan, pasti bisa. Niatnya baik sih, pengen nyemangatin. Tapi kadang, kita justru butuh validasi buat perasaan kecewa itu. Kita butuh diizinin buat sedih, buat nangis, buat ngerasa marah karena udah berusaha, tapi hasilnya nggak sesuai harapan. Toxic positivity ini sering muncul dalam bentuk kalimat-kalimat klise, kayak always look on the bright side, good vibes only, atau everything happens for a reason. Kesannya bijak, tapi seringkali justru menutup ruang buat kita buat jujur sama diri sendiri. Bahayanya toxic positivity ini banyak loh. Pertama, dia bikin kita jadi nggak bisa mengenali dan memproses emosi kita sendiri. Kita jadi mikir kalau marah itu jelek, kalau sedih itu cengeng. Padahal, emosi itu wajar banget. Emosi itu sinyal dari tubuh kita buat ngasih tahu ada sesuatu yang perlu diperhatiin. Kalau kita terus-terusan maksa diri buat senyum padahal hati lagi hancur, lama-lama itu kayak bom waktu yang siap meledak. Kita jadi denial, nggak mau ngakuin kalau kita lagi ngerasa nggak enak. Kedua, toxic positivity bisa bikin kita ngerasa bersalah kalau kita nggak bisa selalu bahagia. Dunia ini kan nggak selalu indah. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita sakit hati. Kalau kita terus-terusan dituntut buat senyum dan positif, kita jadi merasa gagal kalau kita nggak bisa memenuhi standar itu. Akhirnya, kita malah nyalahin diri sendiri, padahal yang salah itu konsep toxic positivity-nya. Ketiga, dia bisa menghambat pertumbuhan diri. Gimana kita mau belajar dari kesalahan kalau kita nggak boleh ngerasain konsekuensi dari kesalahan itu? Gimana kita mau memperbaiki diri kalau kita terus-terusan diminta buat ngelihat semua dari sisi positif aja tanpa mau mengakui kalau ada masalah yang perlu diselesaikan? Coba bayangin, ada teman kita yang baru aja kehilangan pekerjaan. Dia cerita, "Duh, aku sedih banget nih, bingung mau ngapain sekarang." Terus kita jawab, "Udah, jangan sedih, rezeki udah diatur, pasti nanti dapat yang lebih baik." Sekilas, ini terdengar empati dan positif. Tapi sebenarnya, apa yang dia butuhkan saat itu mungkin bukan nasihat klise, tapi telinga yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, atau bahu untuk bersandar. Dia butuh ruang buat merasakan kesedihan dan kebingungannya. Dengan melontarkan kalimat-kalimat positif secara membabi buta, kita justru menutup pintu komunikasi dan membuat teman kita merasa sendirian dengan perasaannya. Dia mungkin akan mikir, "Oh, jadi aku nggak boleh sedih ya? Aku harus kuat padahal lagi rapuh." Ini yang bikin toxic positivity jadi racun. Dia nggak memberikan ruang yang aman buat kita buat jadi manusia seutuhnya dengan segala emosi yang kita punya. Lalu, bagaimana dengan pengendalian diri sehat? Nah, ini beda banget. Pengendalian diri sehat itu bukan berarti kita nggak boleh ngerasain emosi negatif sama sekali. Justru kebalikannya, pengendalian diri sehat itu tentang bagaimana kita bisa mengenali, memahami, dan mengelola emosi kita dengan bijak, baik emosi positif maupun negatif. Ini bukan tentang menekan atau menyembunyikan emosi, tapi tentang bagaimana kita merespons emosi itu secara konstruktif. Misalnya, kita lagi marah. Pengendalian diri sehat berarti kita sadar kalau kita lagi marah, kita mengakui perasaan marah itu, dan kemudian kita mencari cara yang sehat buat melampiaskannya. Bukan berarti kita langsung teriak-teriak atau membanting barang, tapi mungkin kita bisa tarik napas dalam-dalam, menulis di jurnal, atau berbicara dengan orang yang kita percaya tentang apa yang membuat kita marah. Ini juga berarti kita bisa menunda reaksi instan dan memikirkan konsekuensi dari tindakan kita. Contoh lainnya, saat kita lagi sedih. Pengendalian diri sehat berarti kita mengizinkan diri kita buat sedih. Kita nggak pura-pura baik-baik aja. Kita bisa nangis, kita bisa cerita ke orang yang kita percaya, atau kita bisa melakukan hal-hal yang bikin kita merasa lebih baik, seperti mendengarkan musik atau menonton film. Setelah emosi itu terproses, barulah kita bisa mencari solusi atau langkah selanjutnya dengan pikiran yang lebih jernih. Pengendalian diri sehat ini punya banyak manfaat. Pertama, dia bikin kita jadi lebih resilient. Kita jadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan hidup karena kita tahu cara mengelola emosi kita dengan baik. Kita nggak mudah terpuruk karena kita punya mekanisme coping yang sehat.
Kedua, dia meningkatkan kesehatan mental kita. Dengan membiarkan emosi mengalir dan memprosesnya, kita mencegah penumpukan stres dan emosi negatif yang bisa berdampak buruk pada psikis kita. Kita jadi lebih tenang dan damai. Ketiga, dia bikin kita jadi pribadi yang lebih dewasa dan bijaksana. Kita jadi bisa berpikir jernih di tengah badai emosi. Kita jadi bisa membuat keputusan yang lebih baik karena nggak didasari oleh emosi sesaat. Kita juga jadi lebih bisa berempati sama orang lain karena kita tahu rasanya ngerasain emosi yang kompleks. Bayangin lagi contoh teman kita yang kehilangan pekerjaan tadi. Kalau kita menerapkan pengendalian diri sehat, respons kita mungkin akan jauh berbeda. Kita bisa bilang, aku ngerti banget kamu pasti sedih dan bingung sekarang. Mau cerita lebih banyak? Aku siap dengerin kalau kamu butuh temen ngobrol. Atau, gak apa-apa kok kalau mau nangis, itu wajar banget. Aku ada di sini buat kamu. Setelah teman kita merasa divalidasi dan emosinya terluapkan, barulah kita bisa pelan-pelan menawarkan bantuan atau ide-ide yang konstruktif. Mungkin kita bisa menawarkan bantuan buat nyari lowongan, atau sekedar menemaninya ngopi untuk mengalihkan pikiran sebentar. Ini adalah bentuk dukungan yang jauh lebih efektif dan bermakna dibandingkan sekedar melontarkan kalimat-kalimat positif yang hampa. Perbedaan kunci antara toxic positivity dan pengendalian diri sehat ada pada pengakuan dan penerimaan emosi. Toxic positivity nyuruh kita buat menolak emosi yang negatif, sementara pengendalian diri sehat mengajarkan kita buat menerima semua emosi kita sebagai bagian dari pengalaman manusia yang utuh. Toxic positivity memaksa kita buat selalu memakai topeng bahagia, padahal di baliknya mungkin kita lagi hancur. Pengendalian diri sehat justru mengajak kita buat jujur sama diri sendiri, buat jadi otentik, dan buat menghadapi realitas dengan berani. Bagaimana cara mengembangkan pengendalian diri sehat? Ada beberapa langkah yang bisa kita coba. Pertama, kenali emosi kita. Sering-seringlah melakukan self-reflection. Tanyakan pada diri sendiri, aku lagi ngerasa apa sekarang? Kenapa aku ngerasa gini? Dengan mengenali emosi, kita bisa mulai membedakan antara emosi yang valid dan emosi yang mungkin hanya reaktif. Kedua, validasi emosi kita. Katakan pada diri sendiri, enggak apa-apa kok kalau aku ngerasa sedih, marah, atau kecewa. Memberi izin pada diri sendiri buat merasakan emosi itu penting banget. Ketiga, cari cara sehat buat mengekspresikan emosi. Ini bisa macam-macam, dari nulis jurnal, olahraga, meditasi, ngobrol sama teman atau profesional, sampai melakukan hobi yang menenangkan. Kuncinya adalah menemukan outlet yang nggak merugikan diri sendiri atau orang lain. Keempat, belajar menunda respons. Sebelum bereaksi secara instan terhadap sesuatu yang memicu emosi, coba ambil jeda sebentar, bernafaslah dalam-dalam, dan pikirkan konsekuensi dari respons kita. Apakah respons ini akan membantu situasi atau malah memperburuknya? Kelima, practice self-compassion. Jangan terlalu keras sama diri sendiri. Semua orang pasti pernah ngerasain emosi yang campur aduk. Berikan kebaikan dan pengertian, sama seperti kita memberikannya pada sahabat kita. Pada akhirnya, hidup itu nggak melulu tentang warna-warna cerah. Ada kalanya kita harus melewati badai, ada kalanya kita harus merasakan kesedihan yang mendalam. Toxic positivity cuma akan bikin kita jadi buta terhadap realitas ini, dan ujung-ujungnya malah bikin kita makin gak siap ngadepin tantangan. Sementara itu, pengendalian diri sehat justru mempersenjatai kita dengan kesadaran, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu yang datang. Jadi daripada maksa diri buat selalu senyum, lebih baik kita belajar buat mengenali dan mengelola setiap emosi yang muncul, baik itu senang, sedih, marah, kecewa, atau apapun itu. Karena dengan begitu, kita nggak cuma jadi orang yang lebih kuat secara mental, tapi juga jadi pribadi yang lebih manusiawi dan otentik. Biarkan emosi mengalir, tapi kendalikan alirannya dengan bijak. Itulah jalan menuju kesehatan mental yang sejati.